adik-adik semua, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap untuk beribadah ya? Oke, sebelumnya mari kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih yang luar biasa untuk kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada Engkau melalui ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah bersyukur pada Tuhan dan saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Siap ya untuk kita memuji Tuhan? Oke, kita memuji Tuhan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hei saudara, apakah dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, bersukacita. Dan saatnya kita akan berikan persiapan persembahan kalian. Dan nanti persembahan itu bisa dititipkan pada orang tua atau pada bapak ibu, bapak mama, dan nanti supaya diberikan di gereja. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berikan pada kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, sepanjang hari-hari yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan, biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan Engkau akan memberkati orang tua kami yang sudah memberikan uang untuk kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah untuk mereka, dan berkati kami semua Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah untuk kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk persembahan kalian. Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan persiapan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan nanti Kakak Tiffany akan bercerita. Ceritanya menarik ya. Nah, siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, silakan Kakak Fani. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Nanti Kakak akan memimpin dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah menyertai kami Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk firman pada pagi hari ini, judulnya ialah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ke-44. Saya ulangi, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 hingga ke-44. Dan ayat hafalannya dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Saya ulangi, Ibrani 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut.
pada suatu hari murid-murid Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Mereka berlari-larian dan cepat-cepat kembali untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka sudah sangat lelah. Mereka sudah seharian memberitakan firman Tuhan. Setelah bertemu Tuhan Yesus, mereka mulai bercerita, mereka berbagi. Namun dari kejauhan mereka melihat ternyata di sekeliling Tuhan Yesus banyak sekali orang. Orang-orang itu ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang berduka cita. Mereka semua menantikan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka, untuk memberikan kelegaan kepada mereka, dan mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah itu murid-murid Tuhan Yesus bertemu Tuhan Yesus, mereka tidak jadi istirahat. Mereka malah bertemu dengan orang banyak. Nah, ketika itu Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seberang danau sana. Nanti di sana mereka bisa beristirahat dan makan. Nah, adik-adik semua, sesudah itu Petrus, murid Tuhan Yesus, segera mempersiapkan perahu. Murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus segera naik ke perahu, dan mereka segera untuk menyeberangi danau hingga mereka sampai ke pinggir danau. Nah, setelah mereka sampai ke pinggir danau, apa yang mereka lihat? Ternyata sudah banyak sekali orang berkumpul di tempat itu. Yang sebenarnya mereka ingin beristirahat, mereka ingin makan karena mereka sudah lelah. Malah mereka menjumpai orang yang sangat banyak. Di sana mereka menjumpai orang-orang yang ada yang sakit, ada yang sedang bersedih, pokoknya macam-macam. Dan orang-orang di sana ingin bertemu Tuhan Yesus, sehingga pada waktu itu di siang hari Tuhan Yesus tidak jadi istirahat. Tuhan Yesus tetap menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap melakukan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Begitu juga dengan murid-muridnya. Jadi mereka tidak jadi istirahat pada waktu siang itu. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang melakukan mukjizatnya, menyembuhkan orang sakit, mereka masih terus melakukan itu hingga hari menjelang sore. Sudah mulai sore, tetapi masih banyak orang berkumpul di situ. Dan mereka mulai lapar. Tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi orang-orang yang di situ juga lapar karena mereka sudah menunggu Tuhan Yesus dari pagi. Nah, pada saat itu murid Tuhan Yesus menyuruh Yesus supaya orang-orang di situ pulang. Guru, suruhlah mereka pulang untuk makan, untuk membeli makan. Di sini tidak ada warung atau toko makanan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, "Beri mereka makan." Murid-muridnya pada bingung, "Tuhan, kita kan tidak memiliki apa-apa, kita tidak punya satupun makanan, dan uang kami juga tidak cukup untuk memberi makanan untuk seluruh orang-orang di tempat ini." Coba dihitung ada berapa ya? 1, 2, 3, 100, 500, 1000, 5000. Tuhan, ada banyak sekali orang-orang di tempat ini. Mereka sangat kelaparan. Tidak mungkin mereka pulang dengan keadaan lapar. Lalu
Tuhan meminta murid-murid Yesus untuk mencari apakah ada makanan di sekitar sini. Nah, sesudah itu murid-murid Tuhan menemukan seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan yang ada di bakul anak kecil ini, di keranjang anak kecil ini. Setelah itu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah atas makanan ini, sehingga Tuhan Yesus memberi makan semua orang. Tuhan Yesus membagi-bagikan makanan kepada orang-orang di sekitarnya, jadi semua orang. Nah, ketika orang-orang sudah mulai mendapatkan makanan dan hari sudah mulai menjelang malam, orang-orang di sekitar sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa dari makanan tadi. Terkumpul berapa? Ya, terkumpul 12 keranjang. Nah, itu tadi cerita ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat dengan cara memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, itu tadi cerita pada pagi hari ini. Coba kakak ulang kembali. Tadi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki saja, laki-laki dewasa. Itu belum termasuk anak-anak, ibu-ibu, dan yang lain. Hanya laki-laki dewasa sejumlah 5.000 orang. Wah, ternyata hebat sekali ya Tuhan kita. Nah, itu tadi cerita untuk minggu ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, tadi sudah dilihat ya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang di sekitarnya dengan cara Dia memberi makan orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, adik-adik semua, Tuhan sangat mengasihi kita. Maka dari itu Tuhan memelihara kita lewat apa? Lewat orang tua kita. Jadi dari orang tua kita diberi makan supaya kita tetap sehat. Nah, untuk itu adik-adik jangan sering membuang-buang makanan ya. Kalau misalnya adik-adik membutuhkan sesuatu, boleh berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Saatnya kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami, dan firman Tuhan ini Tuhan, sebentar Bapa kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya, dan semoga Tuhan kami boleh cepat bertemu kembali dengan teman-teman yang lain Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini sekolah minggu kita online kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.